Mumpung ini masih hangat ya kita berbicara soal bonus yang diberikan kepada peraih medali emas, kita fokus kepada Rizky Juniansyah. 6 miliar diterima, ini bukan jumlah yang sedikit. Tapi yang menarik adalah pernyataan Rizky bahwa ia akan memberikan sebagian ini untuk pembangunan sasana berlatih. Ini yang agak menggelitik ya, maksudnya sasana berlatih itu kan seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau siapapun pihak berwenang untuk menyediakan sarana bagi atletnya begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini memang bukti bahwa sarana dan prasarana pendukung bagi atlet untuk berkembang itu jauh dari ideal? Ya, seperti yang Bung Iqbal katakan tadi, ya itulah fakta yang ada gitu. Nah, selama ini dunia olahraga masih seolah-olah menjadi beban gitu. Padahal ini bukan beban olahraga, dunia olahraga ini. Bung Karno sudah mengatakan membangun bangsa, membangun olahraga, itu jelas gitu. Dengan posisi tahun 1962 pada saat kita menjadi tuan rumah Asian Games keempat di Jakarta, Bung Karno menyatakan itu membangun bangsa, membangun olahraga. Jadi bangsa itu dibangun melalui dunia olahraga, salah satu diantaranya. Nah, sementara selama ini dunia olahraga justru tidak memperoleh apa yang yang harusnya diterima. Ya, itu fundamental. Jadi kalau kemudian Rizky mengatakan itu, ada juga memang sasana milik pribadi, gitu. Dia ingin punya apa itu untuk latihan dia. Tetapi dia juga membuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau berlatih di situ. Yaitu juga panggilan jiwa dari, karena kita tahu Rizky ini ayah ibunya lifter, kakak iparnya lifter juga, jadi memang di dunianya di situ gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting ini juga nggak pernah terpikirkan selama ini ya. Uang 6 miliar itu yang diberikan bukan kecil, besar banget gitu ya. Tetapi uang itu ada batas, ada akhirnya. Bayangkan kalau uang itu akhir, terus dia selesai tugas sebagai atlet, mau jadi apa gitu. Nah, sebaiknya yang usulan saya lah ya, mudah-mudahan disetujui begitu ya oleh DPR tentu saja ya, karena undang-undang juga kan DPR ikut menggodoknya gitu, dimasukkan ke dalam undang-undang pensiun atlet gitu. Ini penting gitu. Nah, kalau tadi itu atlet-atlet peraih apa yang tidak meraih bareng-bareng bersama tim yang lain juga, ada cabang olahraga lain juga. Jadi ya. Oh, itu bonusnya yang 6M ini udah ada rencana belum? Mau dipakai apa? Oke, pastinya kayak ditabung ya, mungkin akan berbagi juga ke yang lain, mungkin ke orang-orang yang membutuhkan, terus juga kayaknya ditabung sih, ditabung dan berbagi aja kayaknya. Kalau untuk target selanjutnya apa nih, Mbak? Target selanjutnya nanti? Target selanjutnya pasti ingin juara di World Tour, apalagi di tahun ini mungkin masih ada beberapa sisa turnamen yang ada kan ya. Jadi mau memaksimalkan di situ sih Mas, dan semoga dengan persiapan yang baik juga, dengan dapat perunggu ini semoga menjadi motivasi saya untuk berlatih lebih keras lagi untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Oke. Cukup. Ya. Nah, yang penting kan kira gue aja. Ya. Selamat ya, Kak. Ya, itu tadi pernyataan dari Georgie Gregoria Mariska Tunjung yang menyatakan bahwa sekarang akan fokus kepada World Tour atau Tour Dunia, dan yang terdekat adalah ke Jepang. Bung Kesit, kalau kita melihat jadwal, tadi sudah kita bahas ya Bung Ninggara dan Bung Kesit soal jadwal para atletnya yang sangat padat sekali. Hari Minggu sudah ke Jepang, jadi tidak terbayang. Sekarang saja masih mengalami jet lag. Tiba-tiba dalam beberapa harus berangkat untuk turnamen internasional lainnya. Jadi seperti apa yang harus seperti apa yang harus diberikan agar dalam kondisi yang seperti ini atlet-atlet kebanggaan kita ini bisa terus berprestasi dalam kondisi yang prima, Bung Kesit? Ya, memang dalam waktu dekat ada Jepang terbuka ya di Tokyo, di mana tadi dikatakan bahwa Georgia akan segera tampil di sana. Ini memang tugas atlet ya, tidak gampang memang untuk kemudian setelah tampil di Eropa, kemudian harus kembali ke negeri sendiri, kemudian harus terbang lagi ke Jepang untuk memulai lagi kompetisi di sana. Saya pikir ya tugas atlet sudah pasti bagaimana kemudian menyiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa tampil optimal ya di setiap event. Tapi tentunya ada target-target yang akan dicapai. Tentunya tidak gampang setelah tampil di Olimpiade kemudian harus tampil lagi, apakah kemudian Georgia akan bisa tampil optimal hingga ke final, katakanlah seperti itu. Ini juga tidak gampang karena di persaingan
bulu tangkis putri juga saat ini nama-nama seperti An Seong ya kemarin sukses meraih medali emas tunggal putri itu masih ada di sana. Jadi saya pikir memang bagi Georgie sendiri yang paling penting adalah bagaimana kemudian upaya yang dia lakukan untuk terus ya paling tidak memperbaiki peringkat ya, meraih poin di event World Tour yang diselenggarakan oleh BWF. Jadi target juara tetap bisa disampaikan gitu ya. Tapi tentunya tidak gampang gitu. Apalagi juga dia baru saja bermain di Olimpiade walaupun dalam Olimpiade kali ini dia kemudian bisa meraih medali perunggu tanpa harus bertanding. Tapi perjalanan dari babak penyisihan hingga dia sukses melaju ke perempat final, kemudian ke semifinal ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu. Oke. Ya mungkin bisa menjadi booster nanti katanya mau segera ketemu dengan pihak dengan keluarga tercinta begitu untuk merayakan pencapaian ini nanti kita akan tunggu ini juga ya. Penting ya sebagai dorongan motivasi untuk kemudian si anak harus bertemu dulu dengan keluarganya untuk tentunya ya mohon restu untuk tampil kembali di event-event yang memang sudah menunggu. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Yang menarik tadi pernyataan selain ditabung juga akan berbagi ke yang membutuhkan. Karena harus memikirkan nasib setelah nanti tidak jadi atlet seperti tadi Bung Nigara nyatakan. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Terbaru dari jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.